Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Eh, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai pelajaran seni budaya. Ya, oke. Di seni budaya ini, langkah pertama yang harus kita awali itu adalah kita itu harus menyukai seni, ya. Kita harus menyukai seni karena tanpa kita sadari barang-barang yang digunakan kita sehari-hari itu adalah hasil karya seni, ya. Oke, baik, kita mulai. Untuk mempelajari seni budaya ini itu tujuannya yang pertama itu memahami konsep, unsur, jenis, bahan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Jadi sebelum kita membuat sebuah karya seni rupa, kita itu harus tahu dulu konsepnya seperti apa, unsurnya itu seperti apa, jenisnya apa saja, bahannya apa yang digunakan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa itu seperti apa. Ya, oke, baik. Selanjutnya, pengertian dari seni rupa itu adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Jadi seni rupa itu bisa secara visual, hanya visual saja, bisa juga secara nyata atau bisa diraba, ya. Selanjutnya dari karya seni rupa itu diciptakan dengan mengolah unsur titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Apa itu estetika? Estetika itu adalah sesuatu yang kita lihat yang menghasilkan keindahan, itu adalah estetika, ya. Nah, di dalam seni rupa itu berdasarkan dimensinya dibagi dua. Yang pertama itu ada seni rupa 2 dimensi. Yang kedua ada seni rupa 3 dimensi. Apa itu seni rupa 2 dimensi? Seni rupa 2 dimensi itu sebuah karya seni rupa yang dapat dilihat dari satu arah. Bisa kalian lihat di sini di bawahnya itu ada gambar lukisan, ya, dan itu sebuah lukisan 2 dimensi. Kenapa disebut 2 dimensi? Karena bisa dilihatnya hanya satu arah, hanya dari depan saja. Kalau kita lihat dari belakang itu tidak bisa kita lihat apa yang ada di gambar tersebut. Terus seni rupa 3 dimensi. Nah, sebuah karya seni yang dapat dilihat dari berbagai arah. Bisa kalian lihat di sini. Contohnya ada sebuah guci dari hasil karya seni rupa. Itu bisa kita lihat dan itu bisa kita lihat dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari pinggir, dari tengah, dan lain sebagainya. Pokoknya dari semua sudut kalian bisa lihat di situ karena itu adalah sebuah guci. Nah, itu termasuk ke dalam seni rupa 3 dimensi. Itu berdasarkan dimensi. Terus lagi berdasarkan fungsinya. Seni rupa berdasarkan fungsinya itu ada dua. Ada fungsi pakai atau terapan, ada juga fungsi ekspresi atau hias. Di sini ada sebuah gambar, ada 2 buah gambar, yaitu ada sebuah motor, ya. Kalau kita lihat itu tampak sama, tapi kalian perhatikan lagi untuk fungsi pakai atau terapan itu adalah motor asli yang bisa kita gunakan, dan sebuah motor itu adalah hasil dari karya seni rupa.
ya. Oke. Baik. Selanjutnya ke fungsi ekspresi atau fungsi hias. Itu adalah sebuah diecast atau mainan ya yang berbentuk sebuah motor, dan itu fungsinya hanya sebagai hiasan saja, tidak bisa kita pakai. Benar gak? Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada unsur dan objek karya seni rupa. Dalam sebuah karya seni rupa, unsur fisik dapat secara langsung dilihat dan diraba, sedangkan unsur non fisik adalah prinsip atau kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Maksudnya di sini adalah, jadi sebuah karya seni rupa itu bisa hanya dilihat dari visual yang tadi sudah saya katakan ya. Itu bisa dari media komputer, bisa dari dari handphone dan lain sebagainya. Sedangkan kalau unsur non fisik itu hanya kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Selanjutnya, unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa dapat pada dasarnya meliputi semua unsur visual yang terdapat pada sebuah benda. Jadi sebuah benda, misalkan tadi ada sebuah motor, terus kita gambar di buku gambar atau dilukis dengan cat air dan lain sebagainya. Nah, itu adalah unsur-unsur visual saja. Kalau unsur fisik ya berarti benda tersebut, berarti yang tadi itu, yang motor itu. Oke, lanjut. Unsur-unsur dasar seni rupa. Nah, unsur-unsur dasar seni rupa itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah unsur titik. Oke. Nah, unsur titik ini bisa kalian lihat di sini. Ada sebuah buah ya. Gambarnya sebuah buah itu digambar dengan titik-titik ya, dari titik-titik yang rapat hingga melebar. Nah, yang kedua ada unsur garis. Nah, kalau unsur garis ini seperti ini gambarnya. Jadi apa yang kalian gariskan ya, itu adalah unsur garis untuk membuat sebuah gambar dari garis. Nah, unsur garis ini adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa ya. Itu sifatnya bisa, unsurnya bisa garis pendek, garis panjang, garis vertikal, garis horizontal, lurus, melengkung, berombak dan seterusnya ya. Itu adalah bagian dari unsur-unsur dasar seni rupa dari garis. Selanjutnya, unsur bidang. Nah, unsur bidang atau bentuk ini itu bisa berbentuk lingkaran ya. Bisa juga persegi panjang, bisa juga segitiga, bisa bujur sangkar, bisa rombus, bisa juga paralelogram, bisa juga trapesium, dan juga bisa ketupat atau diamond ya. Oke. Terus lagi ada unsur ruang. Nah, unsur ruang ini adalah dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Itu kesannya ada di dalam ruang ya, atau ada di dalam ruangan ya, menggambarkan sebuah ruangan. Kalau kita lihat di sini itu ada sebuah kursi, itu sebuah ruangan yang ada di apa ya, rumah mungkin. Oke. Terus lagi unsur warna. Nah, sangat penting di dalam sebuah karya seni rupa
mengenai warna karena di sana warna akan menarik perhatian kita ya. Kalau kita gambar sebuah seni rupa, kalau tidak ada warna itu rasanya menurut saya akan kurang menarik ya. Oke. Terus lagi ada tekstur. Nah, di sini tekstur bisa kalian lihat. Tekstur itu bisa seperti batik ya. Di situ ada kotak, ada miring, ada sebuah gambar tikus di sini, itu namanya tekstur ya. Terus lagi lanjut ke medium, bahan dan teknik seni rupa. Oke. Medium dan bahan karya seni rupa itu bisa berupa material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa. Bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya ya. Itu dalam medium ini bahan untuk berkarya seni rupa ini banyak macamnya dan ragamnya. Ada yang berfungsi bahan utama atau medium dan ada pula sebagai bahan penunjang. Contohnya seperti ini, yang dikatakan medium ya. Jadi bahan utamanya kalau kita untuk melukis itu adalah bahan utamanya menggunakan kanvas. Terus ada pula sebagai bahan penunjang. Bahan penunjangnya apa? Bahan penunjangnya itu adalah sebuah kayu atau bingkai ya, untuk menempatkan kanvas tersebut. Maaf. Selain kanvas itu tadi ada apa? Ada kayu ya, itu untuk bingkai. Terus lagi ada paku ya. Paku itu untuk membuat si bingkai tersebut yang dari kayu ya. Itu sebagai bahan penunjang. Jadi bahan utamanya atau mediumnya itu adalah kayu kanvas, dan bahan penunjangnya itu adalah kayu dan paku. Oke. Terus lagi mengenai alat berkarya seni rupa ya. Itu benda khusus yang digunakan dalam proses pembuatan karya seni, baik yang tidak habis terpakai maupun yang habis terpakai, karena menjadi bagian karya seni. Contohnya peralatannya itu adalah seperti kuas, terus lagi pahat ya. Peralatannya bisa kita pakai kuas, pakai pensil, pakai spidol, pakai kuas, pakai apa tadi yang saya katakan pahat ya. Itu bisa kita gunakan dalam peralatannya untuk membuat seni rupa. Oke. Terus lagi fungsi dan tujuan seni rupa. Fungsinya itu apa sih? Yang pertama itu adalah fisik ya. Kalau tadi kita balik lagi ke awal, tadi kita melihat sebuah motor ya. Itu fisik ya, fisiknya motor, fungsinya individual, fungsinya untuk kita, untuk individual bukan kelompok, tapi untuk seorang, untuk individual. Untuk fisik itu ada sebuah motor, itu bisa kita gunakan untuk berpergian ya, menggunakan atau menjadikan alat transportasi menggunakan sebuah motor tersebut ya. Terus lagi ada fungsi emosional dari fungsi individual ya. Ada fungsi emosional. Emosional itu adalah untuk kepuasan batin kita. Ya, tidak banyak kalau misalkan ada beberapa orang yang menyukai lukisan dan itu akan membuat hatinya itu senang dan dia itu merasa puas kalau bisa mendapatkan lukisan tersebut misalnya. Tapi ada beberapa orang yang tidak menyukai lukisan. Jadi itu tergantung individualnya masing-masing ya. Jadi ada fungsi individual itu ada fungsi fisik
Fungsi individual fisik, ada juga fungsi individual emosional. Selanjutnya ada fungsi sosial, rekreasi atau hiburan ya. Yang tadi saya katakan dari fungsi sosial dari sebuah karya seni rupa itu bisa dijadikan fungsi rekreasi atau hiburan ya. Misalkan di Dufan itu kan banyak mainan-mainan ya yang berbentuk robot dan lain sebagainya, itu sebuah dari seni rupa juga ya, dan itu bisa dibuat rekreasi atau hiburan sebagai spot untuk kita berfoto-foto atau dan lain sebagainya. Terus lagi ada fungsi sosial dari komunikasi ya, dari komunikasi dari seni rupa maaf, fungsi sosial komunikasi itu seperti halnya handphone, dan handphone pun itu bisa termasuk seni rupa ya yang diciptakan oleh manusia. Terus lagi sebagai pendidikan tentunya sekarang kita ini juga kita lagi belajar mengenai seni rupa, dan itu fungsinya untuk kita juga untuk pendidikan supaya kita lebih tahu apa itu seni rupa ya. Terus lagi mengenai fungsi sosial yang terakhir ada religi atau keagamaan ya. Mungkin kita tahu dalam seni rupa dalam keagamaan untuk agama Islam khususnya itu ada kaligrafi ya, bisa kalian tahu ya kaligrafi seperti apa. Oke, lanjut. Dari cabang-cabang seni rupa yang pertama itu ada seni patung ya. Seni patung merupakan perwujudan ekspresi dan gagasan ke dalam karya 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena bisa kita lihat dari berbagai arah patungnya. Seperti patung yang ada di Candi Prambanan, Candi Borobudur dan lain sebagainya ya, itu dari seni patung. Terus lagi dari seni lukis tadi sudah kita ulas ya mengenai seni lukis. Itu seni lukis berwujud 2 dimensi. Seni lukis biasanya dibuat di atas media kain kanvas, kertas, dan kaca. Dan sekarang medianya semakin kreatif ya, bisa di media apapun kita buat mengenai seni lukis. Terus lagi mengenai seni grafis. Seni grafis adalah seni membuat gambar dengan alat cetak lise seperti yang kalian pakai. Misalnya kaos. Misalkan kaos yang kita pakai itu tadinya polos, tapi dengan adanya seni grafis itu bisa kita sablon atau kita cetak saring ya. Terus akan menghasilkan gambar dan kaos tersebut akan semakin menarik, yang tadinya polos jadi ada grafisnya, ada seni grafisnya. Oke, baik. Terus lagi yang terakhir dari cabang-cabang seni rupa itu adalah seni kriya. Apa sih maksudnya dari seni kriya? Seni kriya ini adalah sebuah karya seni yang kita gunakan sehari-hari. Itu contohnya apa, Pak? Contohnya ada kursi, ada meja ya, terus juga ada baju dan lain sebagainya. Itu fungsi dari seni kriya ya. Jadi itu bisa berwujud 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Oke, lanjut. Oke, maaf yang terakhir seni desain ya. Desain ini adalah sebuah rancangan. Jadi kalau kita membuat seni rupa, tentunya kita harus membuat desain dulu untuk menghasilkan seni rupa yang indah, yang bagus, yang menarik ya, yang kreatif dan lain sebagainya. Tentunya itu harus ada desainnya dulu atau rancangannya dulu. Oke. Lanjut. Contoh karya seni rupa terapan Nusantara. Bisa kalian lihat di sini ya. Ragam karya seni rupa Nusantara masa lampau itu ada di pelajaran IPS dulu. Kalian mungkin sudah belajar ya.
itu termasuk karya seni rupa juga. Di sini ada bejana dan perunggu, ada juga nekara, gendering dari perunggu ya. Terus lagi ada seni terapan Nusantara, ada seni hias keris dan juga ada seni hias kalamakara ya. Di sini ada. Oke. Terus lagi karya seni rupa terapan Nusantara dari seni hias kaligrafi ya. Tadi yang sudah saya katakan tadi dari keagamaan ya. Terus lagi ada seni hias ukiran. Oke. Ini di candi-candi, di Candi Borobudur itu bisa kalian lihat juga di sini mengenai seni hias ukiran. Baik. Terus lagi ada seni hias patung atau relief ya. Itu biasanya ada di zaman-zaman kuno dulu. Kalau untuk sekarang mungkin lebih ke relief ke bangunan ya. Ke bangunan yang ada di masjid. Misalkan ada relief sebuah apa ya? Sebuah ukiran yang membentuk di pintu-pintu masjid ataupun yang lainnya ya. Itu bisa dari relief ya atau dari patung. Terus lagi ada juga seni bangunan. Oke. Baik, sampai sini ada bisa dimengerti ya. Aduh, maaf. Apa ini? Ya, lanjut. Terus lagi ragam karya seni rupa Nusantara masa lampau. Itu sebetulnya sih masih kita pakai ya. Salah satunya itu adalah seni anyaman, seni tekstil yang masih kita pakai sampai sekarang ini. Itu karya seni rupa Nusantara masa baru. Terus lagi contoh karya seni rupa terapan Nusantara, di sini ada seni keramik atau gerabah, ada juga seni ukiran dan patahan. Itu digunakan di rumah-rumah ya biasanya. Itu sebagai fungsinya sebagai hiasan saja kalau untuk guci. Terus lagi ini ada seni ukiran, itu biasanya dipasangnya di dinding-dinding di luar rumah ya, di taman itu. Nah, jenis seni rupa terapan itu yang pertama ada seni arsitektur, yaitu benda yang berupa bangunan, gedung, tempat ibadah dan lainnya. Terus juga ada seni dekorasi, yaitu seni rupa terapan yang ditujukan untuk menghias suatu tempat, sebuah ruangan atau panggung saat acara. Itu biasanya kalau misalkan kita mengadakan perpisahan di sekolah, itu seni dekorasi itu dipakai ya. Oke. Terus lagi ada seni grafis terapan, yaitu seni yang memiliki fungsi sebagai media komunikasi berupa gambar ya. Oke, lanjut seni ilustrasi, yaitu berupa foto atau gambar untuk menjelaskan sesuatu agar lebih paham terhadap suatu bacaan. Biasanya terdapat di buku-buku fiksi maupun non fiksi. Jadi tidak hanya tulisan, tapi itu bisa berupa foto atau gambar yang akan menjelaskan dari seni ilustrasi tersebut. Oke. Terus lagi yang ke 5 atau seni kriya terapan, yaitu seni rupa yang biasa digunakan sehari-hari namun memiliki nilai seni seperti kursi ukir, seperti meja ukir dan lain sebagainya ya. Terus oke, ternyata sudah beres. Maaf. Terima kasih sudah mendengarkan saya di sini mengenai seni budaya. Untuk minggu depan kita mungkin akan membuat sebuah seni rupa ya, itu dari beberapa unsur ya. Tadi ada unsur titik, ada unsur garis dan lain sebagainya, bisa kalian pilih nanti untuk minggu depan.
mengenai unsur-unsur apa yang akan kalian pakai ya untuk membuat hasil karya seni. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.